Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Jadi tersangka kasus dugaan pencabulan Yohanes Rumaratu terancam hukuman maksimal 19 tahun penjara dan denda 5,5 miliar rupiah. Ketua Pengprov IBCA MMA Maluku, Yohanes Rumaratu telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Dirkrimum Polda Maluku Kombes Pol Andri Iskandar mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis berupa pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan subsidiar pasal 6 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Alhasil Yohanes terancam hukuman maksimal selama 19 tahun penjara dan denda paling banyak 5,5 miliar rupiah. Diberitakan sebelumnya beredar sejumlah video aksi pencabulan dilakukan oleh Ketua Pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mix Martial Art atau IBCA MMA, Provinsi Maluku Yohanes Rumaratu. Korban dari aksi bejat pelatih bela diri itu adalah atletnya yang berjenis kelamin pria. Mirisnya korban merupakan anak di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP. Kepada tribunambon.com, teman korban mengungkapkan bahwa peristiwa dalam video itu terjadi sekitar awal Agustus 2024. Saat itu korban sementara tertidur lelap di kamarnya, pelaku kemudian mencabuli korban. Selain korban, dirinya menduga masih banyak korban lainnya. Skipay. Ajar itu tukar ya. Sempat ricuh ini 4 poin mahasiswa demo tolak RUU Pilkada di DPRD Maluku. Sempat ricuh ini 4 poin tuntutan mahasiswa demo tolak RUU Pilkada di DPRD Maluku. Ratusan mahasiswa di Ambon demo menolak pengesahan rancangan undang-undang RUU Pilkada di kantor DPRD Provinsi Maluku Kamis 22 Agustus 2024. Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari sejumlah organisasi seperti Barapati Mura, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat, dan lainnya. Aksi yang berlangsung dari pukul 14.30 sampai pukul 5 sore hari itu sempat ricuh lantaran tak bisa menemui anggota maupun pimpinan DPRD Maluku dengan dalih tak ada di tempat. Akibatnya masa aksi menghancurkan dekorasi Provinsi Maluku dan melempari kaca. Tak lama berselang, anggota DPRD Maluku dari fraksi Hanura, Hengki Pelata, menemui masa aksi. Salah satu masa aksi, Hashim Rahmat Marasabesi, mengatakan ada 4 tuntutan yang dilayangkan oleh masa aksi. Yang pertama, mendesak Presiden dan DPR RI segera menghentikan segala tindakan yang mencederai konstitusi. Mendesak Presiden dan DPR RI segera menghentikan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tanggal 20 Agustus 2024. Yang ketiga, KPU segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70. Yang keempat, mereka meminta kepada DPRD Provinsi Maluku untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu masa aksi, Hashim Rahmat Marasabesi, mengajak masyarakat Provinsi Maluku untuk terus mengawal gejolak tersebut. Sementara itu, di tempat yang sama, anggota DPRD Provinsi Maluku Hengki Ricardo Pelata mengatakan bahwa hasil audiensi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti. Diketahui demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada bermula saat Badan Legislasi atau Balek DPR RI menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Sementara Mahkamah Konstitusi menegaskan batas usia minimum calon kepala daerah ditetapkan sebelum penetapan pasangan calon. Kemudian untuk syarat pencalonan pilkada, MK mengeluarkan putusan nomor 60/PU Strep XXII garing 2024. Dalam putusan tersebut, MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada. Namun, Balik DPR memutuskan syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik non-parlemen. Menurut DPR, partai politik yang memiliki kursi DPRD tetap menggunakan syarat lama ambang batas pilkada, yakni memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya di Badan Legislasi, menyepakati hal yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Kenapa sampai kami katakan demikian? Karena sudah ada putusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 yang menyatakan bahwa syarat usia capres itu dia terhitung ketika ditetapkan oleh KPU. Lalu kemudian soal ambang batas juga sudah ditetapkan bahwa tidak ada ambang batas lagi untuk parpol yang kursi DPR atau tidak. Tapi kemudian ini kan tidak diindahkan oleh DPR di dalil bahwa menyesuaikan dengan Mahkamah Agung. Padahal kita tahu bersama bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya sifatnya final and binding. Final artinya tidak ada upaya hukum lagi. Binding mengikat artinya bahwa mengikat semua lembaga termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan kekecewaan dari kami bahwa ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Oleh karena itu kami dari Ambon, Universitas Patimura khususnya, kami melakukan konsolidasi dan aksi di kampus dan juga di DPRD, lalu kami meminta untuk DPRD sebagai wakil rakyat kami untuk Mana, Bang? Yang pasti sebagai DPRD ya kita kan wakil rakyat. Sudah tentu kita tidak bisa mengabaikan apa yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat. Ya, karena itu adik-adik mahasiswa dengan kehadirannya ya sebagai wakil rakyat harus menerima. Yang kedua di dalam proses mendukung langkah sikap adik-adik mahasiswa, DPRD memiliki alat kelengkapan. Ya, gitu. DPRD ini punya keputusannya kolektif gitu. Karena itu kami bertiga hadir untuk mengakomodasi apa yang menjadi harapan dan aspirasi, dan itu sudah disampaikan tadi dalam dialog, dan kami bertiga sudah sepakat setelah ini kita akan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada pimpinan DPRD, karena pimpinan DPRD adalah penentu kebijakan dalam rangka melakukan rel organisasi keputusan di DPRD. Akan dilakukan pemanggilan atau rapat fraksi untuk bagaimana meresponi. Yang prinsip kami, saya meresponi langkah yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Bahkan kita bertiga tadi sudah sampaikan bahwa kita sangat, itu person kami. Tapi dalam proses pengambilan keputusan ya nanti kita kembali ke fraksi-fraksi. Karena memang kita di DPRD dalam keputusan politik itu ada tahapannya. Tidak semerta-merta kita anggota DPR lalu kita bersikap. Ada tata tertib mengatur dalam rangka untuk merekrut semua aspirasi dan sikap politik itu akan dilakukan. Yang keempat, dia memutuskan Koalisi masyarakat sipil dan jurnalis di Kota Ambon menggelar aksi damai kawal keputusan MK. Puluhan massa yang terdiri dari AJI Ambon, AJI Nasional, Aman Maluku, IJTI, dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi damai untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis 22 Agustus 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, aksi berlangsung di perempatan lampu merah depan Mapolsek Sirimau Kota Ambon. Mereka membawa sejumlah poster berisikan kecaman terhadap rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Poster-poster itu dibentangkan sesaat lampu lalu lintas menyala merah
Di antaranya kawal putusan MK, gulingkan politik dinasti. Peringatan darurat kawal keputusan MK, demokrasi di korupsi dinasti, Dewan Penjahat Rakyat dalam kurung DPR Jokowi Abuleke penipu. Sementara itu Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN wilayah Maluku Leni Pati mengatakan aksi ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat yang selama ini dizolimi negara. Sebab itu dirinya meminta seluruh masyarakat adat di Maluku agar bergerak melawan rezim pemerintahan saat ini. Dalam kesempatan itu anggota Aliansi Jurnalis Independen Aji Ambon, Tajudin Buano mengajak seluruh komponen masyarakat sipil di Maluku untuk ikut dalam perjuangan bersama mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya penundaan rencana revisi Undang-Undang Pilkada hanya bersikap sementara, sehingga seluruh masyarakat di Maluku yang ingin memperjuangkan demokrasi wajib mengawal proses ini. Selaras dengan itu, Ketua Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Indonesia, Erik Tanjung mengatakan aksi nasional ini merupakan bentuk perlawanan terhadap segala kerusakan dan kerugian dari pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Dia menilai inilah momen tepat untuk melawan rezim politik dinasti Jokowi. Kita dalam penindasan, sudah saatnya rakyat bersuara saat ini, dan masyarakat adat sudah cukup lama menderita atas penindasan, perampasan ruang hidup dan nilai adat. Saatnya kita untuk bergerak dan menunjukkan posisi kita sebagai masyarakat adat. Sahkan RUU masyarakat adat. Saya menambahkan sedikit saja dari posisi sebagai dari Aji Ambon mengajak supaya seluruh komponen masyarakat, elemen masyarakat sipil di Maluku terus mengawal agenda besar yang dilakukan oleh Bapak-Bapak di DPR sana untuk mengawal keputusan MK. Harapan kami semoga semua elemen masyarakat di Maluku mengawal, karena per hari ini ternyata rencana revisi Undang-Undang Pilkada itu di stop atau diberi sementara, tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu tertentu DPRD bisa mengesahkan itu tanpa pengawalan dari kita masyarakat. Jadi harapannya semoga seluruh masyarakat di Maluku bisa mengawal putusan MK yang sudah diputuskan beberapa hari lalu. Mau demo langsung ataupun melawan melalui media sosial. Anggap ini sebagai sikap akumulasi untuk melawan berbagai kerusakan yang sudah dilakukan setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Jika ketika KPK dilemahkan dan Undang-Undang Cipta Kerja diketok secara sewenang-wenang, kalian belum bersikap, anggap perlawanan kali ini mewakili itu. Rakyat Indonesia! Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews, Polres Maluku Tengah simulasi unjuk rasa saat pilkada. Polres Maluku Tengah menyiapkan langkah-langkah pengamanan hingga antisipasi terjadinya kericuhan atau demonstrasi massa pendukung calon tertentu saat pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Salah satunya simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota, pengamanan pilkada 2024 dengan memperagakan unjuk rasa. Sispam Kota dirangkaikan dalam agenda apel gelar pasukan Ops Semantap Praja di lapangan Mapolres setempat Kamis 22 Agustus 2024. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir mengatakan simulasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan melatih kesiapan personil dalam pengamanan pilkada tahun ini. Yang menjelaskan dalam penanganannya ada beberapa skenario yang ditampilkan pada simulasi yang tersebut. Meski demikian, Kapolres berharap ada dukungan semua pihak untuk membantu menjaga situasi Kamtipmas yang nyaman dan kondusif selama tahapan pilkada berlangsung. Untuk mengamankan
untuk mengamankan 2 TSKD. Namun terlihat di hadapan kita, Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata Siaga Pilkada 2024, Polres Buru menggelar apel operasi Mantap Raja. Polres Buru melaksanakan operasi Mantap Raja Salawaku dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan di lapangan apel kantor Bupati Buru Jumat 23 Agustus 2024. Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang. Operasi Mantap Raja 2024 dilaksanakan untuk menjamin stabilitas keamanan menjelang pilkada. Mengingat potensi gangguan keamanan yang meningkat selama proses pemilihan, operasi ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kepemimpinan AKBP Sulastri yang berpengalaman dalam bidang kepolisian, terutama dalam situasi darurat, menjadi jaminan bagi suksesnya operasi ini. Rangkaian kegiatan dalam upacara tersebut termasuk simulasi situasi keamanan yang bertujuan menguji ketangkasan aparat keamanan. Ini juga sebagai ajang untuk meningkatkan sinergi antara instansi terkait dalam menjaga ketertiban di wilayah Buru. Kapolres Buru juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan Operasi Mantap Raja 2024. Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemda Buru, TNI, dan instansi terkait lainnya, Operasi Mantap Raja 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Evaluasi hasil operasi dan langkah-langkah tindak lanjut akan menjadi fokus utama ke depan untuk memastikan stabilitas keamanan di Kabupaten Buru tetap terjaga. Yang tidak pidana pemilu dapat dilakukan secara profesional. Masukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun Satgas Operasi Mantap Raja Salawaku 2024. Sehingga Pilkada 2024 diharapkan Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews pasca diberitakan Tribun Ambon jalan rusak di bundaran RH6 Lea akhirnya diperbaiki. Jalan rusak di bundaran RH6 Lea Kabupaten Buru akhirnya diperbaiki pada Jumat 23 Agustus 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 15 waktu Indonesia Timur terlihat para pekerja sementara berjibaku memperbaiki kerusakan jalan tepat di depan Alfamidi bundaran RH. Tampak para pekerja membongkar titik kerusakan jalan, kemudian memadatkan jalan menggunakan stemper dan alat berat tandem. Amin, salah seorang pekerja, mengaku perbaikan jalan sudah dilakukan selama 3 hari pengerjaan. Dimulai dari Jalan Danurana yang mengalami kerusakan parah. Dilanjutkan perbaikan jalan rusak di bundaran RH. Dan untuk diketahui terdapat 26 lubang jalan di bundaran RH, namun pengerjaan kali ini difokuskan mulai dari bundaran RH sampai Jalan Susni Hentiho. Besoknya, perbaikan jalan akan dilakukan di dekat SMA Negeri 2 dan dilanjutkan sampai depan kantor Bupati Buru. Ia mengatakan pengerjaan jalan tak hanya dilakukan di titik tertentu, namun hampir seluruh jalan rusak di Kota Namlea akan segera diperbaiki, terutama yang mengalami kerusakan parah. Diberitakan sebelumnya, jalan di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku ditemukan banyak mengalami kerusakan. Mulai dari bundaran RH, Jalan Danurana, Jalan Husni Hentihu sampai Jalan Jenderal Sudirman, terdapat banyak lubang.
Selanjutnya, Tribenas, harga ikan di pasar Impres Namlea masih mahal. Walau cuaca tidak lagi hujan, harga ikan di pasar Impres Namlea Kabupaten Buru masih mahal. Pada Jumat 23 Agustus 2024, pantauan tribunambon.com, berbagai jenis ikan masih dijual dengan harga yang mahal. Seperti ikan komo, tuna, dan juga cakalang. Ketiga ikan tersebut masing-masing dijual 3 ekor ukuran kecil Rp20.000. Sedangkan untuk ukuran sedang, ketiga jenis ikan ini dijual 1 ekor Rp20.000. Tak hanya komo, tuna, dan cakalang, ikan lema juga masih terpantau mahal. Ikan lema kini dijual 5 ekor ukuran sedang Rp50.000. Salah seorang pedagang akan menjelaskan, walau sekarang tidak lagi hujan, namun cuaca di laut masih cukup ekstrim, seperti arus angin ombak yang kuat hingga mempersulit nelayan ketika menangkap ikan. Namun untuk harga ikan make dan puri tergolong stabil. Ia mengatakan ikan make yang dipasok dari Desa C dijual Rp10.000 per tumpuk. Begitu juga dengan ikan puri dijual dengan harga yang sama. Jika mengambil 2 tumpuk dijual dengan harga Rp15.000 saja. Untuk ikan bandeng ukuran sedang yang dipasok dari daerah Batu Boi dijual 2 ekor Rp25.000. Sedangkan untuk bandeng ukuran kecil dijual 3 ekor Rp20.000. Namun untuk ikan momar saat ini belum tersedia di pasar Impres Namlea. Ini berapa? Itu 50. Itu habisnya. Cakalang juga 20. Harga cabai melonjak di pasar Namlea, pedagang mengeluh serangan hama di lahan petani. Harga cabai rawit di pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru masih mahal akibat serangan hama di lahan petani. Pada Kamis 22 Agustus 2024, cabai rawit dijual Rp100.000 per kilogram. Bahkan untuk 1 kaleng dijual Rp15.000. Padahal ketika harga murah, cabai rawit bisa didapatkan dengan Rp50.000 per kilo saja. Sementara itu cabai keriting juga mengalami hal yang sama. Kini dijual Rp80.000 per kilogram. Diketahui kedua cabai rawit tersebut dipasok dari daerah Bara, Kecamatan Air Buaya. Para pedagang mengatakan para petani di Kabupaten Buru sudah menghadapi tantangan besar akibat serangan hama, seperti semut merah yang menyerang tanaman cabai. Hama tersebut menyebabkan banyak buah cabai yang rusak dan tidak layak dijual, sehingga pasokan cabai di pasar menurun drastis. Selain serangan hama, kondisi cuaca yang tidak menentu juga memperburuk situasi, membuat tanaman cabai semakin rentan. Sementara itu untuk lemon chew juga naik, kini dijual Rp15.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Tempe berapa satu ibu lah? 5.000. Beta 2. Iya.
Sambut tahun ajaran 2025-2026, Sekolah Citra Kasih membuka pendaftaran di Maluku City Mall. Menyambut tahun ajaran baru 2025-2026, Sekolah Citra Kasih membuka booth pendaftaran di Maluku City Mall MCM Kota Ambon mulai Jumat 23 Agustus 2024. Melalui booth pendaftaran ini, orang tua juga bisa berkonsultasi mengenai seputaran pendidikan di Sekolah Citra Kasih. Booth akan digelar selama 3 hari ke depan, mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10 malam hari. Selain itu, ada diskon DPP sebesar 40% jika mendaftar langsung di booth. Wakil Kepala Sekolah Dasar SCK, Wanda Hiarich, mengatakan sudah 5 orang tua calon siswa yang mendaftar hari ini. Menurutnya, promosi dilakukan di mal bertujuan menggait tinggi jumlah kunjungan masyarakat ke mal. Dirinya juga memaparkan kelebihan SCK dibanding sekolah-sekolah lainnya di Kota Ambon. Di antaranya yang pertama ada entrepreneurship learning, menumbuhkan, membina, dan mengembangkan mindset, attitude, skill, dan knowledge atau disingkat MASK yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur yang inovatif. Yang kedua, positive education, program kerjasama dengan positive education dari Finlandia yang sudah diakui memiliki standar pendidikan terbaik dan negara paling bahagia di dunia. Ini bertujuan untuk meningkatkan well-being siswa atau menjadikan siswa menjadi lebih positif serta bahagia. Yang ketiga, program of computational thinking and coding atau POCC. Program pembelajaran digital yang dirancang dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam literasi digital dan aspek-aspek penting yang dibutuhkan dalam abad 21. Untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Ya, kenapa kami memilih MCM? Karena salah satunya di MCM ini ramai ya, sehingga pastinya banyak orang yang datang begitu, sehingga kami bisa memperkenalkan SCK Ambon kepada orang banyak. Jadi kelebihan dari SCK bisa kakak lihat di sini. Yang pertama ya, kami pembelajaran kami adalah entrepreneurship, ya, entrepreneurship learning. Nah, di mana di dalam entrepreneurship learning siswa dibina ya, dan mereka juga belajar untuk mengembangkan mindset, attitude, dan juga skill serta knowledge yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur yang inovatif tentunya di masa kini dan masa yang akan datang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal